Shalom kepada pemirsa yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita boleh bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum kita sama-sama belajar pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih berkat kasih-Mu kepada kami sepanjang hari yang boleh kami rasakan. Bapa, pada hari ini kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat mengerti dan boleh kami pahami, sehingga boleh menumbuhkan iman dan kerohanian kami ya Bapa, agar lebih tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Selasa 25 Februari 2025 dengan judul Asal-usul Pertentangan di Surga. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa kejahatan sudah ada sebelum kejatuhan Adam dan juga Hawa. Secara konseptual, kejahatan telah muncul dengan nama pohon pengetahuan tentang yang baik dan juga yang jahat. Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-9 dan juga 17. Lalu ular itu menuduh Allah berdusta. Padahal sebenarnya dialah si ular yang berdusta. Keberadaan ular dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9 berserta dengan kebohongannya, di mana menunjukkan realitas kejahatan di sana. Jadi di Eden sebelum kejatuhan pun ada juga kejahatan yang sudah nyata. Kita baca Alkitab kita dan kita buka dalam Yehezkiel 28 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 dan juga sehubungan dengan Keluaran 25 ayat 19 dan juga 20. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai yang ke-19. Kita sama-sama membacanya. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yapsi merah, krisolit, dan juga yapsi hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahan yang diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi marakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu,
dan kecurangan dalam dagangmu. Engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku melenyapkan api di tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selama engkau. Kita lihat dalam Keluaran 25 ayat yang ke-19 dan 20. Ayat yang ke-19 mengatakan dan bunyinya seperti ini. Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini dan satu kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup perdamaian itu. Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedangkan sayap-sayap menudungi tutup perdamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup perdamaian. Itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Apakah sifat dari makhluk yang jatuh ini? Kita lihat menurut perikop ini. Asal-usul kejahatan dan juga pertentangan kosmis dimulai yaitu dari surga. Sebelum dia jatuh, makhluk-makhluk yang dikenal sebagai iblis adalah kerup yang berjaga-jaga. Dan juga selain dikenal sebagai kerup, dia adalah gambaran kesempurnaan, penuh hikmat, dan juga maha indah. Dan berada di Taman Eden pada saat itu, yaitu Taman Allah. Dalam Yeskiel 28 ayat yang ke-12 dan 13. Kita bisa baca di tempat kita masing-masing. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang mencocok dengan si manusia Raja Tirus, atau kita bisa sebut manusia lain. Oleh karena itu, kita tahu bahwa di sini kita telah diberikan gambaran sekilas bagaimana tentang kejatuhan Lucifer. Kita baca dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Ayat yang ke-12 berbunyi, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Ayat yang ke-13, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuannya, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur." Penjelasan tambahan tentang apakah yang diberikan mengenai asal mula pertentangan besar ini? Menurut Yesaya 14 mengatakan bahwa Lucifer memutuskan untuk meninggikan dirinya, dan dia ingin menyamakan dirinya seperti Allah. Dan ayat ini melengkapi apa yang kita lihat dalam Yeskiel pasal yang ke-28. Bahwa hatinya sombong karena kecantikannya, yang seharusnya memuliakan Allah yang menjadikannya cantik. Justru sebaliknya, ia malah menjadi sombong. Dan yang lebih buruknya lagi, dalam keadaan kesombongannya ini, dia berusaha mengambil tempat Allah. Bahkan dia juga memfitnah Allah. Kalau kita lihat istilah Ibrani
itu untuk dagang. Dalam Yeskiel 28 ayat yang ke-16 juga berarti memfitnah, di mana mengindikasikan bagaimana iblis akan bertindak untuk melawan Allah dan juga melawan saya dan juga saudara. Bagaimanakah kita memahami fakta bahwa Lucifer yang telah jatuh pada mulanya sempurna sejak hari ia diciptakan, sampai terdapat sebuah kecurangan padanya. Kita lihat dalam Yeskiel 12 ayat yang ke-15. Kita boleh baca di rumah kita masing-masing. Bagaimanakah mungkin makhluk sempurna bisa jatuh? Kecuali jika sempurnanya itu mencakup kebebasan moral yang sejati. Melalui pelajaran sekolah sahabat kita, biarlah itu boleh menjadi pacuan untuk kita, boleh menjadi pelajaran bagi kita untuk mengetahui asal-usul Lucifer. Untuk kita boleh pelajari lebih dalam. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati untuk kita sama-sama kembali berdoa. Maha besar Allah yang kami puji. Terima kasih Bapa pada hari yang indah ini ya Bapa. Kami sudah mempelajari, kami sudah sama-sama mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah kami boleh dapat memahami, biarlah kami boleh dapat mengerti bagaimana asal-usul Lucifer ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk para pemirsa yang ada di rumah, baik yang dalam keadaan kurang sehat ataupun dalam keadaan sehat ya Bapa. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka, baik dalam keadaan kurang sehat, biarlah Engkau boleh pulihkan melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasa ya Bapa. Kau berkati juga bagi para pemirsa yang sedang melakukan usaha, bekerja, beraktivitas. Biarlah Engkau memberkati mereka, berikan mereka berkat-berkat dari kerajaan surga, sehingga itu boleh menjadi kepujian dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan ya Bapa. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu mengingatkan kami, bahkan Tuhan selalu mengetuk hati kami untuk kami berbuat kebaikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.